Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Taib, alhamdulillah ini merupakan majelis pertama, majelis perdana untuk penjelasan terhadap kitab Manzumah Sulamul Wusul ila ilmil usuli fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Allamah Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Ya, Manzumah Sulamul Wusul ila ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulamul Wusul, tangga untuk sampai ya kepada ilmu terkait dengan apa, ilmu usul, ilmu pokok terkait dengan tauhid kepada Allah dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebelum kita mulai menjelaskan terkait dengan matan Manzumah, di sini ada dua pengantar sebagaimana biasa ya, terkait dengan al-musannif dan terkait dengan al-musannaf. Ya. Muqaddimah atau pengantar yang pertama terkait dengan ta'arif bil musannif, biografi ringkas penulis Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Iya. Nasab beliau atau nama lengkap beliau adalah Hafidz Ibnu Ahmad Ibni Ali Al-Hakami. Ya, Hafidz Ibnu Ahmad Ibni Ali Al-Hakami, nisbat kepada Al-Hakam Ibnu Sa'ad Al-Ashirah. Nisbat kepada Al-Hakam Ibnu Sa'ad Al-Ashirah. Nah, yang apa namanya berasal dari apa, Mudhij, ya, di salah satu apa, salah satu eh, nah, min Kahlan ibni Saba ibn Yasjub ibn Ya'rib atau ibn Ya'rub atau ibn Ya'rib ibn Qahtan. Nah, ini nama lengkap beliau rahimahullah Hafidz Ibnu Ahmad Ibn Ali Al-Hakami, dan Al-Hakami nisbat kepada Al-Hakam Ibn Sa'ad Al-Ashirah. Nah, yang kedua terkait dengan kelahiran beliau dan nasyatuhu. Beliau rahimahullah lahir pada tanggal 24 Ramadan tahun 1342 Hijriah. 24 Ramadan tahun 1342 Hijriah di Qaryah As-Salam, di kampung yang bernama As-Salam, 6, di daerah Jazan, di daerah Jazan. Oke, sebentar. Baik, ini kelahiran beliau ya, 24 Ramadan tahun 1342 Hijriah di kota atau di kampung As-Salam di daerah Jazan. Nah, kemudian orang tua beliau pindah ke desa Al-Jadi, ya, Al-Jadi. Nah, masih di sekitar di kota Jazan juga. Nah, taib. Ini terkait dengan kelahiran beliau. Kemudian terkait dengan nasy'ah dirasah beliau rahimahullahu taala. Nah, beliau rahimahullahu taala sebagaimana para ulama yang lain sebelum berumur 7 tahun, enam, beliau sudah diajari oleh orang tuanya, ya, oleh ayah beliau rahimahullahu taala. Nah, di mana sebelum menginjak usia 7 tahun beliau sudah selesai menghafalkan Al-Quran, ya. Enam, atau enggak ya, Afwan. Beliau
rahimahullahu taala menyelesaikan hafalan Quran sebelum berusia 12 tahun. Sebelum berusia 12 tahun. Kemudian beliau belajar juga ya ilmu khat ya dan juga sudah nampak kecerdasan beliau rahimahullahu taala sebelumnya. Nah, kemudian sebelumnya ketika beliau berumur 7 tahun, beliau masuk ke madrasah untuk li ta'lim Al-Qur'anil Karim. Nah, kemudian beliau menyelesaikan hafalan Qurannya seperti tadi ya, kurang dari usia 12 tahun. Kemudian pada tahun 1358 Hijriah. 1358 Hijriah. Berarti 58 ya. Berarti ketika beliau menginjak usia 12 tahun. 16 tahun ya. 58 ya. Ketika beliau menginjak umur 16 tahun, datang ke negeri beliau Syekh Abdullah bin Muhammad ibn Hamad Al-Qarawi rahimahullah, ma'ruf, dai ma'ruf ya. Beliau dai dari Najd ya, datang ke kampung beliau ya untuk berdakwah. Nah, ketika beliau mendengar bahwa di selatan Hijaz di daerah Tihamah ya itu banyak terjadi praktek kesyirikan di sana. Salah satunya di tempat tinggal Syekh Hafidz Al-Hakami. Maka beliau sebagai dai ketika itu Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah datang ke daerah tersebut di kampungnya Syekh Hafidz rahimahullahu taala. Nah, kemudian ini tadi ya di kampung yang bernama Al-Jaldi ini. Nah, Syekh Al-Qarawi rahimahullahu taala memberikan komentarnya kesan terkait dengan Syekh Hafidz Al-Hakami. Kata Al-Qarawi rahimahullah, وهكذا جلست عدة أيام في الجاض وحافظ يأخذ الدروس وإن فاته شيء نقله من زملائه فهو على اسمه حافظ يحفظ بقلبه وخطه والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم. Kata beliau, demikianlah saya mengajar ya, di daerah Al-Jadi beberapa lama gitu dan Hafid, yakni Syekh Hafid ini, beliau belajar ya khudu durus. Nah, kalau beliau ada ketinggalan, ya, karena satu dan hal beliau ketinggalan pelajaran, beliau mencatatnya dari kawannya. Lihat juhud yang semangat yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Tidak membiarkan ada satupun faedah pelajaran yang luput darinya. Jadi kalau misalnya dia terlambat atau mungkin ada izin dan semacamnya, dia katakan ya sudahlah, sudah hadir, sudah izin juga. Ya, apa yang didapatkan hari itu dia tidak tahu apa-apa. Nah, beliau tidak demikian, beliau mencatat apa yang terlewat dari beliau dicatat dari Zumalai, dari kawan-kawannya. Kata Syekh Al-Qarawi, fahuwa ala ismihi hafiz. Dia ini seperti namanya, hafiz. Dia menjaga ilmu dengan hati dan tulisannya. Nah, yakni mengumpulkan dua jenis dobat, dobtus sadar dan dobtul kitab. Dia menghafal dan juga catatannya bagus. Terangkum, tercatat dengan bagus. At-talabatul kibar ya, sampai-sampai para penuntut ilmu yang lebih senior dibandingkan dia, ya mereka yuraji'unahu ya, bertanya kepada Hafid, Syekh Hafid ini ketika ada yang muskil ya, ketika ada yang muskil terkait dengan makna kalimah atau ada kata yang kurang jelas ya ketika Syekh Al-Qarawi mengimla. Nah, kalau ada yang mereka luput, ndak ini sungkan bertanya kepada guru, nanyanya kepada Syekh Hafid ini. Nah, ini terkait dengan bagaimana eh, menonjolnya beliau rahimahullahu taala bahkan sejak di awal-awal beliau menuntut ilmu. Nah, dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa guru utama Syekh Hafid Al-Hakami adalah Syekh Abdullah Al-Qarawi. Ya, ini guru utama beliau rahimahullahu taala. Nah, dan akan diterangkan nanti biidznillah taala bahwa Syekh Abdullah Al-Qarawi inilah yang kemudian meminta beliau untuk menulis kitab ini, membuat manzumah ini ketika beliau baru berumur 19 tahun. Ketika baru berumur 19 tahun berarti berapa? Berarti 13 tahun. Ya, setelah 3 tahun belajar dari Syekh Al-Qarawi, ya, sudah nampak bagaimana menonjolnya. 3 tahun belajar dari Syekh Abdul Qarawi, kemudian Syekh Abdul Qarawi meminta beliau untuk membuat manzumah ini. Nah, di mana manzumah ini selesai dibuat tahun 1362 Hijriah. 1362 Hijriah. Nah, lihat ya, berarti mulai belajar 1358
enam, belajar 3 tahun berarti 1361, selesai 1362. Ya, kurang lebih setahun lah, kurang lebih. Ya, kurang lebih setahun untuk membuat manzuma ini. Nah, dan di setelah beliau rahimahullah membuat manzuma ini, beliau kemudian 4 tahun setelahnya beliau membuat syarahnya. Beliau membuat syarahnya, ya ma'ruf kitab Ma'ariyul Qabul. Ma'ariyul Qabul, dan selesai Ma'ariyul Qabul pada tahun 1366 Hijriah. 1366 Hijriah, jadi 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun. Iya. Nggak disebutkan kapan mulai ditulis syarahnya, tapi yang jelas selesainya syarah itu 4 tahun setelahnya, 1366 Hijriah. Nah, setelah itu beliau pun menulis dalam berbagai bidang ya. Ada kitab dalam mustalahul hadis, ada dalam usul fikih, dalam faraid, dalam sirah, dan seterusnya dari karya tulis beliau rahimahullah. Kemudian beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 1377 Hijriah. Ya, setelah selesai menunaikan manasik haji. Nah, setelah selesai menunaikan manasik haji pada usia 35 tahun. Ya, pada usia 35 tahun. Usia yang sangat muda sekali, yang bahkan sebagian kita sudah melewati umur itu. Nah, nah, sudah melewati umur tersebut, umur seperti itu, tapi ya jangankan mau dikatakan setengahnya, ya, kurang dari setengahnya. Ya, dari apa yang beliau miliki rahimahullahu taala. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang, ya, ketika dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menggunakan waktunya dengan baik, maka Allah Taala akan memberkahi waktunya dengan waktu yang sebentar, ya, dengan waktu yang sangat sebentar. Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan berkah kepada ilmunya. Enam, diberkahi umurnya, ya, diberkahi ilmunya, sehingga beliau bisa melahirkan karya-karya tulis yang luar biasa. Enam, gimana kita tahu mulai belajar kepada Syekh Al-Qarawi pada usia 16 tahun. Pada usia 16 tahun. Meninggal usia 35. Ya, usia yang sangat sebentar sekali, mulai dari menghasilkan sampai kemudian menjadi, ya, apa yang beliau raih setelah, di akhir umur beliau rahimahullah taala. Semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, beliau rahimahullah dikuburkan di Mekah. Nah, ini terkait dengan biografi Al-Musannif. Kemudian pendahuluan yang kedua terkait dengan at-ta'rif bil musannaf. At-ta'rif bil musannaf. Terkait dengan apa judulnya, ya, unwan Alkitab. Nah, kita sudah sebutkan ya, judulnya adalah Sulamul Wusul ila Mabahis Ilmil Usuli fi Tauhidillahi wa Tibai Rasul. Nah, Sulamul Wusul ila Mabahis Ilmil Usul fi Tauhidillahi wa Tibai Rasul. Sebagian menyebutkan ada kata mabahis ya. Nah, sebagainya tidak disebutkan, cuma disebutkan Manzumah Sulamul Wusul ila ilmil usul, ila ilmi al usul, ya, fi tauhidillahi wa ittiba'i rasul. Jadi tidak ada kata mubahis. Ya, Allahu alam bisawab. Jelas sebagian menyebutkan kata sulamul usul ila mabahis ilmi usul. Nah, ini terkait dengan judulnya. Dari judulnya nampak maudhu'nya. Ya, tema pembahasan manzuma ini nampaknya dari judul Sulamul Usul, anak tangga menuju untuk sampai ke mabahis ilmi usul. Sampai kepada pembahasan ilmu usul. Iya, yang mana ilmu usul yang dimaksud di sini adalah fi tauhidillahi wa ittiba'i rasul. Terkait dengan tauhid kepada Allah dan ittiba kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata al-usul yang beliau maksud di sini adalah usul apa? Bermakna ittifaq. Dan ini istilah yang ma'ruf tentu saja, ya, sebagai muqabil atau pasangan dari al-furu'. Pasangan dari al-furu'. Al-furu' dikonotasikan, walaupun tidak semuanya tentu saja sebagaimana kita ketahui, tapi konotasinya al-furu itu kepada amal, kepada al-amalu zahir. Sementara al-usul terkait dengan masail i'tiqad, dan ini yang dimaksud di sini. Mabahis ilmi usul, yakni usul i'tiqad. Iya, yang terkait dengan keyakinan. Makanya diperjelas setelahnya fi tauhidillahi wa ittiba'i rasul. Jadi bukan semua usul, karena usul banyak tentu saja,
Namun usul yang dimaksud di sini adalah usul akidah yang terkait dengan tauhid kepada Allah dan ittiba kepada Ar-Rasul. Nah, kemudian sabab penulisan apa namanya kitab ini atau kitab Sulamul Usul sudah disebutkan tadi ya. Beliau menerima saran ataupun permintaan dari guru beliau Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullahu taala untuk membuat nazam. Setelah 3 tahun belajar kepada beliau, ya maka Syekh Abdul Qarawi meminta kepada Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala untuk membuat nazam mukhtasar yang mudah dihafal oleh tulabul ilm terkait dengan akidatus salaf. Nah, maka beliau pun tidak bisa seperti yang disebutkan nanti di nazamnya ya, bahwa ini adalah permintaan dari guru beliau ya, or dari orang yang tidak bisa beliau tolak. Dan ini merupakan salah satu sunnatullah pada suatu karya tulis yang ditulis karena permintaan. Ditulis karena permintaan. Ya, rata-rata itu menerima apa al-qabul indan nas. Rata-rata karya tulis yang ditulis karena diminta itu Allah Taala berkahi dan makbul di tengah manusia. Ya, kita tahu tentu saja Sahih Al-Bukhari ya. Nah, dari permintaan guru beliau Ishaq bin Rahway menurut satu versi riwayat, kita tahu bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis Nukhbatul Fikar juga dari permintaan. Nah, dan apa namanya banyak karya tulis lain ya yang diminta atau penulisnya menulis karena diminta bukan karena tafannunan, bukan karena tafannun ingin mengasah kemampuan menulis atau karena faktor-faktor lain itu. Ya murni karena kebutuhan dan apa namanya Allah Taala menjadikannya mubarak, diterima oleh oleh kaum muslimin umuman dan ahli sunnah secara khusus. Allah Taala alam bisawab. Kemudian terkait dengan manhajiyah al-musannif rahimahullah, kita sudah tahu bahwa ini terdiri atau kitab ini terdiri bentuknya adalah nazam, manzumat. Dan nazam adalah kumpulan bait syair dalam ilmu. Berbeda dengan qasidah. Kalau qasidah lebih umum. Jadi qasidah itu qasidah dengan nazam korelasinya umumun wa khususun mutlak. Umumun wa khususun mutlak. Yakni qasidah lebih umum dibandingkan manzumat. Semua manzumah itu qasidah tapi tidak semua qasidah itu manzumah. Manzumah itu nazam adalah qasidah dalam ilmu yang terkait dengan ilmu. Baik, yang bentuknya adalah abiyat syairiyah. Di sini disebutkan bahwa bait syairnya beliau buat di atas wazan Bahrul Rajaz. Nah, terkait dengan isi dari kitab ini, Sulamul Wusul ini, beliau rahimahullahu taala membagi kitabnya menjadi 3 bagian besar. Yang pertama muqaddimah, kemudian yang kedua ada 12 pasal, ini inti kitab, isi kitab terdiri dari 12 pasal, dan yang terakhir khatimah. Yang terakhir khatimah. Nah, secara garis besar di muqaddimah beliau akan menjelaskan dasar-dasar tauhid, yaitu tujuan penciptaan hamba, apa yang pertama kali diwajibkan kepada hamba, ya. Nah, wajibnya bertauhid dan seterusnya. Ini muqaddimah pengantar. Kemudian masuk ke dalam 12 pasal. Nah, pasal yang pertama terkait dengan tauhid dan pembagiannya. Ya, di mana di sini beliau jelaskan bagian yang pertama dari tauhid itu tauhid ma'rifatu wal isbat. Tauhid ma'rifatu al-ma'rifah wal isbat yang terdiri dari rububiyah dan asma wa sifat. Di pasal yang kedua, beliau membahas jenis tauhid yang kedua yaitu ma'rifah, tauhid al-ma'rifah wa talab atau tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-ma'rifah wal afwan, tauhid biasanya al-qasdu wa talab. Tauhid al-qasdu wa talab. Kalau yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Di pasal yang kedua, beliau berbicara terkait dengan tauhid al-qasdu wa talab. Kemudian di pasal yang ketiga berbicara terkait dengan jenis-jenis ibadah. Ya, terkait dengan ibadah dan jenis-jenisnya. Kemudian di pasal yang keempat beliau akan menyebutkan terkait dengan syirik dan jenis-jenisnya ya, serta penjelasannya masing-masing. Di pasal yang kelima ya beliau akan menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar syariat, baik yang berupa syirik atau yang merupakan wasilah kepada syirik. Di pasal yang kelima. Pasal yang keenam beliau berbicara khusus terkait dengan tabarruk. Ya, karena masalah tabaruk ini termasuk isu yang sangat besar
Ya, sampai di zaman sekarang pun, dari zaman penulis sebelumnya, ya sampai di zaman sekarang pun. Ini termasuk isu yang cukup apa besar dan pertentangan dalam masalah ini sangat besar gitu. Maka dikhususkan pembahasan terkait dengan tabarruk ini. Ya, jenis kapan tabarruk disyariatkan, kapan dilarang dan seterusnya. Kemudian di pasal yang ketujuh adalah terkait dengan eh, kesyirikan atau pelanggaran yang terkait dengan kuburan. Ini juga termasuk isu yang besar. Beliau sendirikan dalam pasal tersendiri, ya pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan kuburan. Kemudian pada pasal yang ke-8, beliau juga berbicara tentang sihir dan yang semisalnya sihir, perdukunan, ya ini juga butuh dibahas tersendiri. Nah, kemudian yang ke-9, pasal yang ke-9, syarah hadis Jibril. Syarah hadis Jibril, Islam, iman, dan ihsan. Kemudian pasal yang ke-10 terkait dengan musammal iman, terkait dengan musamma al-iman. Ya, maruf lah pembahasan seputar iman telah berlalu. Nah, kemudian pasal yang ke-11 terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkait dengan masalah an-nubuwah, terkait dengan masalah an-nubuwah. Iya. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 adalah terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu ditutup, ini 12 pasal isinya, kemudian khatimah berisi kewajiban tamasuk. Ya, tamasuk dengan kitab dan sunnah, serta kewajiban rujuk kepada keduanya ketika ikhtilaf. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa penulis rahimahullah mensyarah sendiri manzumah beliau ya dengan cara yang mutawal dalam kitab Ma'ariyul Qabul. Dalam kitab Ma'ariyul Qabul. Nah, kalau kita lihat pembahasan mabahis ini 12 fusul yang beliau sebutkan rahimahullah taala, nampak jelas bahwa sebagian masail itu sudah apalagi dalam masalah tauhid uluhiyahnya ya, itu sangat betul-betul uh, apa uh, sudah menyinggung berbagai macam isu yang dibahas oleh para ulama dalam tauhid al-uluhiyah. Walaupun demikian, masih ada beberapa masail yang nggak disebutkan tentu saja kalau kita mau bandingkan dengan kitab-kitab yang menyebutkan masalah pembahasan arkanul iman, ya masih ada beberapa masail yang tidak disebutkan. Karena itulah di sini al-muhaqqiq Syekh Alawi As-Saqaf, Ibn Abdul Qadir As-Saqaf, beliau kemudian menyebutkan menambahkan 6 poin, ya menambahkan 6 pembahasan maksudnya 6 fusul yang kemudian beliau sodorkan kepada Salih bin Ali Al-Amri, salah seorang penyair yang kemudian dibuatkan bait syair tambahan. Ada 6 pasal tambahan. Nanti kita lihat apakah kita akan baca pasal tambahan ini atau tidak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, saya kira ini sebagai pengantar terkait dengan ta'rif bil musannaf. Nah, sekarang kita masuk ke al-matan. Nah, qala an-nadhimu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca dari nuskhanya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, hafizahullah. Abda'u bismillahi musta'ina, radim bihi mudabbiran mu'ina, walhamdulillahi kama hadana, ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, min masawi amali astaghfiruh, wa asta'inuhu ala nailir ridha, wa astamiddu lutfahu fima qadha. Wa ba'du. Nah, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Abda'u bismillahi musta'ina. Aku memulai karya tulis ini dengan menggunakan nama Allah musta'inan. Hal ya. Dalam keadaan minta bantuan kepada dengan menggunakan nama Allah. Radim bihi mudabbiram mu'ina. Nah, radim bihi. Dalam keadaan saya ridho kepadanya. Dalam keadaan saya ridho kepadanya. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mudabbir lagi mu'in. Ya, pengatur lagi penolong. Walhamdulillahi kama hadana. Segala pujian bagi Allah
atas hidayahnya kepada kita. Kafnya di sini kaf lit ta'lil. Kaf lit ta'lil sama seperti firman Allah Taala, "Wadhkuruhu kama hadakum." Ya, wadhkuruhu kama hadakum. Yani kafnya lit ta'lil menunjukkan sebab. Walhamdulillahi kama hadana. Segala pujian bagi Allah karena hidayahnya. Manya ma masdariyah. Yani disebabkan hidayahnya kepada kita. Ila sabilil haqqi wajtabana. Karena Allah disebabkan Allah memberikan hidayah kepada kita menuju jalan kebenaran dan telah memilih kita untuk menempuh jalan tersebut. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Min masawi amali astaghfiruh. Wa min masawi amali astaghfiruh. Dan juga aku minta ampun hanya kepadanya, ya, dari semua amalku, semua amalanku yang buruk. Semua amal buruk yang aku lakukan. Wa asta'inuhu ala nailir ridha. Dan aku minta bantuan kepadanya untuk meraih keriduannya. Wa astamiddu lutfahu fima qada. Dan aku minta kepada Allah Ta'ala, ya, al-madad, ya, al-lutf, kelapangan, kelembutan dari Allah Ta'ala fima qada, pada takdir yang dia tetapkan. Nah, di sini al-musannif rahimahullahu Ta'ala, nah, membuka manzumah ini dengan basmalah dan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat dan salam, ya, atau pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disebutkan setelahnya. Nah, kata beliau rahimahullah, abda'u bismillah. Di sini beliau rahimahullahu taala, ya, karena tuntutan syair tentu saja, ya, tuntutan syair, beliau menjadikan muta'alliq dari bismillah itu muqaddam. Itu apa? Muqaddam, dan juga dengan fiil yang umum. Ma'ruf bagi yang dalam syarat atau dalam i'rab bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, bahwa yang aula, walaupun semuanya boleh, ya, namun yang aula terkait dengan muta'alliq jar majrur bismillah adalah dengan fiil, ya, ditakdirkan muta'alliqnya, ya, berupa fiil khas dan muakhar. Fiil khas dan muakhar. Nah, ditakdirkan dengan fiil karena asal amil adalah fiil. Ditakdirkan dengan fiil khas supaya lebih munasib dan lebih sesuai. Ya. Dan ditakdirkan muakhar dengan maksud untuk tabarruk dengan nama Allah, mentakdim nama Allah, dan juga untuk al-hasar, yufidul hasar. Nah, sehingga ma'ruf kata bismillahirrahmanirrahim takdirnya misalnya bismillahirrahmanirrahim aktubu, ya. Bismillahirrahmanirrahim usannifu, dan seterusnya. Ya. Adapun di sini beliau rahimahullah menyebutkan muta'alliqnya dan tidak mahdzuf. Ya, muta'alliqnya dengan fiil, tapi fiilnya fiil am, bukan fiil khas, yaitu abda'u, memulai. Memulai apa? Fiil umum. Jelas, ya. Kemudian disebutkan juga di depan tidak muakhar. Jadi tidak ada makna hasar dan tidak, ya, yakni tidak mendahulukan nama Allah. Dan ini tentu saja wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin karena kebutuhan syair. Kata beliau, abda'u bismillah, aku minta bantuan dengan nama Allah. Ya, yakni bikulli asma'illah. Karena isim mufrad mudhaf kepada Allah, dan kaidahnya mufradul mudhaf yaum. Ya, bahwa isim mufrad yang mudhaf itu bermakna umum. Tentu saja setiap al-umum itu bihasabihi. Dan yang dimaksud dengan bismillah yakni bijami asma'illahi ta'ala. Dengan semua nama Allah Ta'ala yang maklum atau yang yang maklum indana atau yang masih majhul, yang belum kita diajarkan, belum kita ketahui. Kita minta bantuan dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau rahimahullah kemudian menyebutkan kandungan penting dari basmalah, yaitu musta'inan. Yaitu apa? Musta'inan, minta bantuan. Itu untuk mengisyaratkan bahwasanya ba'nya di sini dari isti'anah. Ba'nya di sini dari isti'anah, dan ada juga yang mengatakan ba'nya dari musahabah. Dan ini tidak bertentangan, ya. Ba'nya mau dikatakan lil musahabah atau ba'nya dikatakan lil isti'anah, enggak bertentangan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya. Dan tidak bisa dipahami kalau misalnya ba'nya di sini
isti'anah, kemudian jadi musahabah, bukan berarti bahwasanya kudrah manusia itu nanti berbarengan dengan bahwa al-qudrah itu Allah ciptakan itu ma'al fi'il, enggak mesti gitu. Ya walaupun mungkin itu titik kritikan ya sebagian ulama yang mengkritik sebagian ulama lain yang mengatakan baknya di sini dari musahabah karena memberikan kesan seakan-akan kita minta tolong bersamaan dengan melakukan, ya. Nah, bersamaan dengan melakukannya seakan-akan istiqoah itu ma'al fi'il. Dan telah berlalu dalam akidah tahawiyah bahwa madzhab Ahlussunnah istito'a ma'al fi'il wa qabla al-fi'il. Tapi kalaupun kita katakan baknya musahabat, tidak menafikan adanya istito'a qabla al-fi'il tentu saja. Jadi la ba'sa bi, ya dikatakan baknya isti'anah wal musahabah. Ya, saya kira tidak ada iskal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi mana ba isti'anah? Kata beliau di sini musta'inan, hal minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memulai manzumah ini dengan menggunakan nama Allah. Dan memulai nama Allah pada perkara-perkara dalam ilmu seperti ini hukum asalnya adalah sunnah. Ya, hukum asalnya adalah sunnah. Nah, berdasarkan hadis yang mukhtalafun fihi ya, mukhtalafun fihi dihasankan oleh sebagian ulama, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqta. Semua perkara bal, amrin dzibal, ini perkara penting, bukan perkara remeh, perkara penting. Jelas ya, dia perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu terputus. Yani maqtu anil barakah. Terputus dari berkah. Nah, dan ini hukum asal atau hukum membaca basmalah pada perkara-perkara penting. Ya. Maka dari sini para fuqaha mengatakan bahwa tidak disunnahkan membaca basmalah pada perkara-perkara yang remeh, pada perkara-perkara yang remeh. Ya. Nah, karena menyebut nama Allah pada perkara-perkara yang remeh itu kayak terlalu sering bersumpah, sedikit-sedikit basmalah, sedikit-sedikit basmalah. Akhirnya nama Allah terlalu ringan untuk perkara-perkara yang remeh pun disebut nama Allah di situ. Nah, maka sebagian mengatakan bahwa sunnah membaca basmalah hanya, atau para fuqaha mengatakan sunnah membaca basmalah hanya pada perkara yang amrun ribal, perkara yang penting. Adapun perkara yang ringan seperti membuang sampah atau sekedar mengambil ya yang sifat apalagi sifatnya misalnya pada hal-hal yang kotor ya ini tidak disunnahkan. Nah, wallahu alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, radin bihi mudabbiran mu'ina. Radin di sini bisa di-i'rab sebagai khabar dari mubtada yang mahdzuf takdirnya ana radin bihi. Ana radin bihi. Ya, bisa di-i'rab seperti itu. Ana radin bihi. Aku ridho kepadanya. Nah, ada ya. Dan kalau mau diikutkan kepada musta'inan yang merupakan hal, maka seharusnya dikatakan radiyan bihi sebagai hal. Musta'inan kan jelas hal. Jadi aku memulai ya bismillahi musta'ina, memulai dengan nama Allah dalam keadaan minta tolong. Kalau radin kita i'rab sebagai hal juga sama seperti musta'inan ya seharusnya dibaca radiyan. Cuman ya namanya darurat syariah ya la ba'sa ya. Mungkin dihilangkan mimbab karena darurat syariah untuk menyesuaikan dengan wazan. Ya, ini kalau di i'rab hal. Nah, walaupun bisa aja juga di i'rab sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf takdirnya ana radin sehingga tidak perlu dikatakan darurat syariah. Ya, ala kulli hal radin bihi mudabbiran mu'ina. Kalau kita i'rab sebagai hal berarti sama ya. Dalam keadaan saya minta tolong dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Eh, nah, kalau dikatakan khabar ya berarti jumlah yang baru dikatakan ana radin bihi. Saya ridho kepada Allah taala. Nah, kemudian mudabbiran mu'ina. Ini hal kembali kepada Allah taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau domir hak lah ya, radin bihi. Nah, mudabbiran mu'ina ya Allah Subhanahu wa taala mudabbir. Allah taala pengatur seluruh alam semesta dan mu'ina pemberi pertolongan. Nah, ini menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan permintaan. Dan ini salah satu bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna,
maka berdoalah kamu dengannya. Jadi menggunakan nama Allah yang sesuai dengan permintaan. Ketika minta isti'anah, ya kan? Minta isti'anah musta'inan disebutkan mu'ina. Allah Maha memberikan pertolongan. Iya, memberikan apa? Pertolongan. Allah Ta'ala mudabbir, Allah Ta'ala mu'in. Allah mengatur semuanya, ya. Mengatur semuanya, segala sesuatu di tangannya, yang baik maupun yang buruk. Minta kepadanya semuanya karena di tangannya ada semua urusan, ya. Biadikal khair, dan dia juga mu'in. Makanya saya musta'in kepadanya karena dia mu'in. Berdoa dengan menggunakan asma Allah Ta'ala. Setelah membaca basmalah, ya, kata beliau, walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Segala pujian bagi Allah Ta'ala disebabkan hidayahnya kepada kita. Hamdalah, alhamdu, ya, adalah astana bil lisan alal jamalil ikhtiyariyah. Alal jamalil ikhtiyari. Alal jamal al ikhtiyari. Alhamdu, dimaksud dengan hamdun adalah apa? Astana bil lisan. Pujian dengan lisan. Ya, pujian dengan lisan. Ala al jamalil ikhtiyari. Atas sifat-sifat baik yang sifatnya ikhtiar, ya. Kemudian karena terkait dengan Allah ditambahkan ala sabili ta'zim. Ya, ala sabili at-ta'zim yang gunanya untuk mengagungkan, menghormati. Nah, ini tiga quyut dalam apa? Quyut dalam hamdun. Yang pertama as-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan. Maka memuji dengan hati, memuji dalam hati, memuji dengan perbuatan itu bukan hamdun. Hamdun itu muji dengan lisan. Yang kedua, apa? Eh, alal jamalil ikhtiyari atau sebagai mengatakan alal sifatil ikhtiyariyah, ya. Nah, alal jamalil ikhtiyari yakni dipuji atas sifat-sifat ikhtiyari, yakni dikeluarkan darinya sifat-sifat jibili, ya. Jamal al jibili. Kalau kita berkata kepada seorang kamu ganteng, itu bukan hamdun, karena wajah itu bukan atas ikhtiar dia, bukan bukan sesuatu yang dia bisa usahakan. Allah yang kasih dia seperti itu dari asal penciptanya, maka memuji orang karena jamil al-jibili, sifat-sifat baik bawaan sejak lahir, itu nggak dikatakan hamdun, tapi dikatakan madah. Kalau dikatakan fulan tawil, fulan misalnya dia ini orangnya tinggi dalam konteks pujian, ya. Ya. Nah, dalam konteks pujian atau ini orang misalnya badannya apa namanya? Apa posturnya bagus misalnya. Ya, atau si fulana jamila dan semacamnya. Ini apa? Ini bukan hamdun. Kenapa? Karena memujinya dengan lisan atas sifat jibili. Tapi kalau dikatakan fulan jawad, ya, fulan karim, fulan syuja, fulan kada dari sifat-sifat ikhtiyari yang dia bisa apa dia dia punya peran di situ, ya. Bukan bawaan. Nah, maka yang seperti ini dikatakan apa? Hamdun. Kemudian ala sabil ta'zim. Yang ketiga adalah pujian dengan lisan atas sifat-sifat ikhtiyari, atas jamal ikhtiyari ini ala sabilit ta'zim. Ini untuk mengecualikan ala sabilit tahkir. Ya, untuk memuji dalam dalam konteks mengejek. Ya, kayak kalau kita orang Indonesia ada orang berbuat kebodohan dikatakan pintar banget kamu. Padahal maksudnya ya bodoh gitu. Nah, udah ya. Seperti yang tersebut dalam firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, ya, ayat 49, "Dzuq innaka antal azizul karim." Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka, Zuq, rasakanlah siksaan itu, innaka antal azizul karim. Kamu itu orang perkasa lagi mulia. Gitu. Ini kan al-aziz, al-karim, as-sana' bil lisan. Dan juga merupakan jamalul ikhtiyari. Tapi ini konteksnya untuk mentahkir, mengejek mereka, penghuni neraka. Maka ini juga bukan namanya, bukan hamdun. Jelas ya? Seperti sindiran-sindiran para penyair yang menyindir kekurangan orang lain dalam bentuk sarkas. Ya. Jelas ya? Dalam bentuk sarkas. Baik. Ini definisi hamdun. Jadi as-sana'u.
bil lisan ala jamil ikhtiyari ala sabil ta'zim. Dan alhamdulillah di sini beliau bawakan dalam alif lamnya alif lam listighraqil jinsi tentu saja karena hamdul mufrad sehingga bermakna apa? Semua jenis mahamid, semua jenis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lamnya lil milk, lamnya lil milk. Nah, dan sebagian mengatakan lil istihqaq, tapi mungkin Allah alam la ba'sa bi. Nah, lil milk atau lil istihqaq. Ya, atau apa ikhtisas gitu ya, ikhtisas. Nah, ala kulli hal segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kama yani bisabab ditaklil disebabkan mahadana yani hidayatina. Karena dia Allah taala telah memberikan hidayah kepada kita. Iya. Alasan yang kedua wajtabana karena telah memilih kita. Iya, karena telah memilih kita. Di sini wallahu a'lam bishawab isyarat kepada dua jenis hidayah. Ma'ruf, hidayah itu ada dua. Iya, ada dua. Yani hidayah yang apa Allah Taala turunkan. Wa illa kalau Ibnu Qayyim menyebutkan hidayah kan ada empat ya. Hidayah ada empat. Tapi terkait dengan pembahasan kita ada dua. Ya, ada hidayah ad-dilalah wal irsyad dan yang kedua ada al-hidayah hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah ad-dilalah wal irsyad dan yang kedua apa? Hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah yang pertama, hidayah dilalah wal irsyad, jadi hidayah untuk apa Allah Taala memberikan petunjuk dan tuntunan. Ya, menggambarkan jalan yang lurus tersebut melalui lisan para nabi, para rasul, para alim ulama setelahnya, para sahabat dan seterusnya. Nah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya, kamu hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah taufik, hidayah dilalah wal irsyad. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Ini hidayah dilalah wal irsyad. Kemudian yang kedua ada hidayah at-taufiq wal ilham. Yani seorang mendapatkan hidayah dari Allah untuk menerima jalan tersebut. Karena tidak semua orang yang melihat jalan mau berjalan di atas. Maka butuh hidayah tambahan, hidayah yang lain ya agar seorang itu apa? Berjalan di atasnya. Hidayah taufik wal ilham. Diberikan taufik dan ilham untuk menerima. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Perbedaan antara dua jenis taufik ini. Taufik yang pertama, taufik adilah wal irsyad ini tidak maksus. Ya, atau bisa kita katakan bahwa taufik adilah wal irsyad itu umum hatta kepada semua manusia termasuk orang kafir. Orang kafir, orang musyrikin mereka semua mendapatkan hidayah Allah berupa hidayah adilah wal irsyad. Iya, jelas ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin semuanya. Iya, wa bu'istu ilan nasi kafah. Ini hidayah adilah wal irsyad untuk semua manusia. Semua manusia termasuk kufar wal musyrikin semua dapat hidayah jenis ini. Sementara hidayah taufik wal ilham hanya didapatkan oleh al-mukminin, al-muslimin. Jadi taufiknya lebih apa dia eksklusif hanya untuk atau hidayahnya eksklusif hanya untuk orang beriman, muslim. Perbedaan yang kedua, hidayah ad-dilalah wal irsyad itu Allah anugerahkan kepada selain apa kepada anbiya wal mursalin, yakni la yahtassu billahi taala. Hidayah ini tidak hanya dimiliki oleh Allah, tapi Allah juga menganugerahkan hidayah semacam ini kepada para nabi dan ad-duat, nabi rasul dan ad-duat. Sebagaimana sudah disebutkan tadi. Sementara hidayah at-taufiq wal ilham itu khasun lillahi taala. Hanya Allah taala yang bersifat dengannya. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberikan hidayah kepada makhluk yang lain dengan hidayah berupa taufik wal ilham. Allah taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbab." Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan bantuan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yakni hidayah taufik wal ilham kepada pamannya Abu Thalib. Nah, sebagian ulama, saya lupa apakah Ibnu Qayyim juga yang memberikan nama lain. Sebagian memberikan penamaan lain, saya lupa apakah Ibnu Qayyim juga atau yang lainnya. Hidayah adilah wal irsyad
dibahasakan dengan hidayah, hidayah itu ila thoriq. Hidayah ila thoriq, hidayah menuju ke jalan, ke jalan yang lurus. Ya, jelas ya? Ada hidayah ila thoriq. Atau lah, ini pembagian yang lain, apa? Berbeda, berbeda. Baik. Nah, nanti kita tambahkan itu. Terkait dengan pembagian hidayah tadi, kalau kita lihat kalimatnya kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Sebagaimana Allah Taala berikan apa disebabkan Allah Taala memberikan hidayah kepada kita menuju jalan yang benar, ya, menuju jalan yang benar. Di sini ini bisa memberikan isyarat kepada kepada al hidayah ad-dilalah wal irsyad. Ya, bisa mengarah kepada hidayah dilalah wal irsyad. Yani menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Tapi kan tidak semua orang yang ditunjukkan itu lewat di situ. Disebutkan setelahnya wajtabana dan memilih kita untuk lewat di jalan tersebut. Ini wallahu alam isyarat mungkin isyarat kepada taufik wal ilham. Diberikan ijtiba ya, mujtaba, mukhtar, mustafa, orang-orang yang terpilih. Ya, diberikan hidayah khusus, hidayah taufik wal ilham untuk berjalan di atas jalan al-haq. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian ada dua jenis atau ada pembagian hidayah lain, tapi ini bisa dikatakan pembagian dari hidayah khas, hidayah eksklusif untuk orang-orang beriman, itu ada dua jenis. Ya. Ada hidayah ila tariq, menuju ke jalan, dan ada hidayah al-hidayah itu fit tariq, hidayah ketika berada di dalam jalan. Jadi ini pembagian untuk hidayah jenis yang apa? Hidayah jenis yang kedua, hidayah yang khusus hanya untuk orang beriman tok. Ada hidayah ila tariq dan hidayah fit tariq. Hidayah ila tariq ini orang beriman ditunjukkan kepada jalan yang benar dan mereka berjalan di atasnya. Nah, mereka berjalan di atasnya. Maka semua yang sudah berjalan di situ semua muslimin. Kemudian ketika dia sudah memeluk agama Islam, dia butuh lagi hidayah tambahan yang namanya hidayah itu fitrik. Al hidayah itu fitrik. Hidayah ketika sudah berada di dalam jalan yang lurus. Ini mengisyaratkan kepada hadis iftiraqul ummah. Hadis sataftariqu ummati ala salatim wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, golongan. 73 ini semuanya muslimin, semuanya fitrik. Semuanya apa? Fit tarik. Sudah mendapatkan hidayah ila tarik. 73 golongan ini semuanya adalah kaum muslimin yang sudah berjalan di atas jalan Islam. Tapi kemudian ketika berjalan di jalan Islam, ya, hanya satu yang mendapatkan hidayah fit tarik. Ya, yaitu ma'ana alaihi yaum wa ashabi al-jamaah. Yang lainnya walaupun mendapatkan hidayah ila tarik, tapi tidak mendapat 72 yang lain tidak mendapatkan hidayah itu fit tarik. Tapi wallahu alam bisawab. Nah, wallahu alam bisawab di sini jadi bisa seperti itu ya. Jadi hidayah di sini mungkin mengisyaratkan kepada dua dua jenis ila sabilil haqqi dilala wal irsyad wajtabana kepada taufik wal ilham atau mungkin ini hanya terkhusus untuk jenis yang kedua saja. Jadi ila sabilil haqq ini sama seperti hidayah ila thoriq itu berarti apa? Hidayah taufik wal ilham saja dan ijtabana ini atof saja kepada hadana. Ini tambahan gitu. Ya, ini kemungkinan yang kedua juga memungkinkan. Jadi dia tidak merujuk kepada dua jenis hidayah, tapi hanya merujuk kepada hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua yaitu hidayatun ila tariq atau hidayah at-taufiq wal ilham. Dan mungkin kemungkinan yang zahirnya Allah alam kemungkinan yang kedua ini lebih pas. Kenapa? Karena itu dijadikan alasan untuk memuji Allah. Ya, ya walaupun tentu saja kita memuji Allah atas segala hal tentu saja ala kulli hal gitu. Cuman konteks memuji itu pada sesuatu ya sesuatu yang baik gitu ya dari sudut pandangnya kita, sudut pandangnya kita. Dan eh, itu lebih cocok kalau hidayahnya di sini hidayah kepada hidayatul ila thoriq atau hidayah taufik wal ilham. Ya, karena orang-orang kafir juga mendapatkan hidayah tapi tidak ada pujian padanya. Ini mereka tidak terpuji karena itu ya tidak terpuji karena mendapatkan hidayah dilala wal irsyad. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ya muhtamal ya. Ini terkait dengan bait yang kedua. Walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Baik, sebelum saya lupa, ini abyatus syi'riyah
bait-baitnya dihafal ya, di stok kan. Mas'ulnya dibuat saja pasang-pasangan begitu saling menyusul. Nah, tolong diatur. Baik, saya kira cukup ya sampai sini. Dua bait dulu terkait dengan basmalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nakti bihadzal qadar qul ilminallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.